Masa anaknya Pak Harto judi di luar negeri, ngemplang utang judi gitu disamakan dengan misalnya Gibran jadi wali kota, Bobi jadi wali kota, Kaesang jadi ketua PSI. Jadi siapa calon yang anak muda ini? Pasti Mas Gibran yang paling tepat. Walaupun masih menunggu keputusan MK. Betul. Wah, ini bahaya juga ya. Kenapa bahaya, Bang? PSI bisa nomor 1 kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Dalam menghadapi situasi politik yang tinggal capres ini tinggal 2 minggu Yang makin hangat. makin hangat. Ya, makin mudah-mudahan hot, makin hangat, makin kita gemetar. Makin Ya. banyak dramanya. Ya, makin kita ketar-ketir ini Dan bahkan gempa. apa yang terjadi kan Apa kita yang belum terjadi, tahu ya. ini. Ya kan? Saya masuk dulu ke Iya. Andi Budiman. Iya. Ini menarik ya. Lompatan-lompatan PSI ini luar biasa. Istilahnya kita mau bilang partai kecil takut sekarang. Gitu ya Bang ya? Ya, karena kalau dulu kita bilang ini partai bocil. Iya. Tapi sekarang kan ketua umumnya Kaesang. Iya. Putra Pak Jokowi. Bagaimana kita bilang partai kecil ini? Iya. Hah? Takut kita kan? Iya. Bisa dimarah-marahin kader Iya. PSI kita. Partainya kecil tapi bayang-bayangnya besar, Bang. Bayang-bayangnya besar. Bayang-bayang besar. Oh, besar. Wah, itu dia. Ya itu kan yang penting bayangnya. Iya, itu dia, Bang. Memang yang ditakutin orang tuh biasanya bayangan, Bang. Bayangan. Nah, hantu tuh kan bayangan, Bang. Ya kan? Jadi kalau bayangannya besar berarti ini kemungkinan besarnya itu ada. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Kaesang ini mendadak orang protes ya. Kenapa sih kok terlalu mudah, termasuk Ibu Mega loh. Ya. Bu Mega kan ngomong bagaimana orang punya kartu anggota 1 hari kemudian langsung menjadi ketua umum. Ya kan? Nah, sebenarnya kan itu tergantung mekanisme internal partai masing-masing. Sebenarnya orang lupa ada hal ya. Saya di sini bukan membela PSI atau membela Kaesang. Tetapi orang tuh lupa. Ini Mr. Q pasti hafal sekali. Bagaimana seorang baru berhenti jadi bupati, besoknya menjadi ketua DPC partai. Iya banyak ya. Atau Banyak menjadi kasusnya, Bang, ya. ketua DPW partai. Banyak sekali itu. Mendadak tuh, tiba-tiba. Iya. Kawan saya Akbar Faisal Heeh. itu kan ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Iya. Ya kan? Akbar Faisal unsensor ini. Heeh. Tiba-tiba dia kaget begitu ada bupati selesai jabatannya, Akbar ditendang bupati ini pula yang jadi sebelumnya bukan anggota Nasdem. Banyak, mungkin di partai-partai lain saya yakin juga banyak seperti itu ya. Pengurus lama, ketua lama disingkirkan karena ada bupati atau wali kota atau gubernur kepingin menjadi ketua. Jadi dia mau masuk Nasdem, dia mau masuk PDIP, dia mau masuk Golkar atau partai apapun dengan catatan dia harus jadi ketua di situ. Nah itu banyak. Iya. Ya kan? Benar. 1 hari aja belum jadi anggota, kartu anggotanya pun mungkin belum dibuat. Tapi langsung menjadi ketua. Kartunya belakangan. Nah, jadi kalau Kaesang ini lebih maju lagi sebenarnya. Dikasih kartu anggota dulu, diekspos, baru kemudian dia menjadi ketua umum. Iya. Lebih maju sebenarnya. Iya. Lebih rasional ya. Iya. Nah, cuman kadang-kadang orang kan ketika ada PSI ini mendapat kecaman dengan mekanisme yang dia lakukan. Nah, PSI sendiri kan banyak hal ya yang dihadapi sehingga hal-hal seperti ini kurang diperhatikan. Banyak hal sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal Kaesang ini, pasti tujuan PSI
mengangkat Kaisang ini menjadi ketua umum, itu kan mau menang. Bukan sekedar lolos threshold ya, gitu loh. Kalau untuk sekedar lolos threshold, mungkin ya nggak usah Kaisang ketua umumnya, kan gitu. Tapi kalau untuk bicara kenapa Kaisang jadi ketua umum, pasti ada target besar nih. Mungkin mau jadi nomor 3, nomor 2. Amin, gitu kan. Bang. Kita kan mana tahu, ya kan? Nah, nanti coba kita setelah ini kita minta analisis juga dari Mr. Q ini. Nah, tapi apa sih yang sudah dikerjakan? Ya, terima kasih, Bang. Jadi dari interaksi selama 8 hari ini, itu sebetulnya mungkin banyak orang belum tahu ya tentang Kaisang. Sama seperti dulu ketika orang meragukan apakah Mas Gibran itu bisa memimpin Solo. Kan tuduhannya atau persepsinya sama. Apa sih prestasinya? Apa dia bisa? Apakah karena cuma hanya seorang anak presiden maka terpilih menjadi wali kota Solo dalam konteks Gibran. Dan sekarang Gibran sudah membuktikan bahwa dia deliver, bisa kerja. Tingkat kepuasan publiknya 96% di Solo katanya. Jadi ini lebih tinggi dari Pak Jokowi. Betul. Jadi memang kalau kita datang ke Solo itu orang sangat terkagum-kagum dengan kemajuan Solo di bawah leadershipnya Mas Gibran. Hanya dalam beberapa tahun bisa menyulap Solo jadi kota yang keren banget, kota tempat anak-anak muda menonton konser, kemudian pertunjukan budaya dan seni, pariwisata juga kuat, kunjungan wisatawannya bahkan pada saat Lebaran yang lalu mengalahkan Yogyakarta misalnya. Ini indikator-indikator yang memperlihatkan bahwa Mas Gibran itu adalah seorang kepala daerah yang paling menonjol, bahkan mungkin saya bilang bukan hanya capable tapi paling menonjol. Dan itu mungkin membuktikan continuity yang sukses ya? Betul, continuity yang sukses. Dan yang membanggakan, Bang, ada satu sikap yang clear dari Mas Gibran itu dalam soal penegakan konstitusi, terutama kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Pada saat dia turun langsung pada saat itu dari luar kota mempercepat kedatangannya ke Solo untuk membuka sendiri segel rumah ibadah yang disegel oleh kelompok intoleran. Makanya ya di Indonesia kok menjadi seperti aneh ya kalau anak presiden jadi pejabat ya. Kita lihatlah ketika Bush Junior itu menjadi presiden, Bush Senior menjadi presiden, George Bush kan juga menjabat wali kota kan, kemudian menjadi gubernur kan. Itu kan hal biasa di Amerika, negara yang sangat demokratis gitu. Kennedy juga ketika jadi presiden dia mengangkat Robert Kennedy menjadi jaksa agung ketika itu. Itu hal biasa sebenarnya. Kan dilihat bukan persoalan hubungan darah aja nih, tapi kan dilihat dari segi kemampuan ya. Ya, kompetensi. Ya. Nah, artinya tadi memang kita tidak setuju kalau asal anak presiden, tetapi tidak mempunyai capability, tidak capable, nggak punya kemampuan, ya, di dalam dia memimpin jabatan yang diserahkan kepada dia, itu kita nggak setuju. Tetapi kalau dia capable dan dia memang mampu, apa salahnya kan gitu? Ya. Nah ini saya lanjut lagi, Bang ya. Mungkin itu juga yang terjadi pada Mas Kaisang ya sebagai ketua umum PSI. Orang nggak tahu apa kemampuannya, masih begitu muda, 28 tahun bisa apa. Tapi dari sekian hari memimpin sudah kelihatan leadershipnya. Pertama dalam rapat-rapat itu terlihat bahwa Mas Kaisang ini tahu tentang apa yang menjadi problem atau tantangan di PSI. Kemudian dia tahu bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Dia punya jalan, dia menawarkan satu jalan untuk mengatasi hal tersebut dan kemudian meminta atau memberikan instruksi-instruksi kepada para pengurus untuk melakukan A, B, C, D terkait dengan cara untuk mencapai tujuan tadi. Jadi menurut saya ini adalah salah satu kualitas leadership ya. Jadi seorang pemimpin itu tahu di mana posisi organisasinya dan bagaimana cara dia untuk membawa organisasi itu menuju ke satu tempat. Jadi ini kelihatan sekali. Kemudian kedua juga pembawaan ya. Pembawaan dirinya sangat santun ketika bertemu dengan tokoh-tokoh di luar PSI, tahu menempatkan diri, sangat rendah hati, dan yang juga sekarang jadi perbincangan ini adalah caranya yang sangat fresh banget, anak muda banget. Jadi di kalangan generasi muda langsung relate dengan apa yang mereka lihat pada sosok Kaisang gitu loh. Jadi jangan lupa di pemilu 2024 hampir 60% pemilih itu pemilih muda, Gen Z dan milenial. Dan kalau misalnya kita jajarkan para pemimpin politik, minimal dari segi foto aja orang akan langsung relate. Mana anak muda itu akan langsung relate dengan siapa mereka merasa dekat, merasa terwakili. Ini menurut saya aspek yang penting ya untuk pemilu 2024 tadi. Supaya anak-anak muda ini merasa bahwa mereka ada yang mewakili di salah satu kekuatan partai politik. Nah, kembali ke Mas Kaisang, orang juga mungkin lupa bahwa
Mas Kaisang ini tumbuh dan besar dalam lingkungan yang baik secara politik. Mentornya adalah bapaknya, Presiden Jokowi, kakaknya, Wali Kota Solo, ada iparnya, Bobi. Jadi sekali lagi dia tentu belajar banyak, mendengar banyak dalam percakapan sehari-hari, interaksi sehari-hari. Dia belajar, mungkin juga diajak ketemu dengan tokoh-tokoh penting untuk belajar tentang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam usia yang relatif muda, 28 tahun, dia kelihatan mature. Tidak canggung ketika berada di politik, ketika memimpin rapat, ketika bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin faktor-faktor yang luput dari perhatian orang sehingga kadang-kadang orang memandang rendah. Tapi sekali lagi ini kita masih belajar semua. Di PS ini kan banyak orang baru, Bang. Kita masih belajar politik, kita masih belajar tentang kaderisasi dan lain sebagainya. Tapi dengan apa yang kita punya sekarang, dengan leadership Mas Kaisang, kita yakin insya Allah 2024 seperti kata Mas Kaisang, kita akan lolos parliamentary threshold. Ya, sekali lagi kalau saya melihat faktor usia itu nggak usah jadi persoalan. Ya. Bung Karno tuh mimpin PNI umur berapa? 26 tahun, Bang. Ya, Syahrir mimpin 32 PSI. tahun. Ya, muda-muda semua. Memang waktu itu diskursusnya adalah persoalan-persoalan ideologi, filsafat, ya kan, strategi-strategi politik yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat itu. Ya. Nah, kalau Mr. Q gimana melihatnya nih? Ya kan begini, kritikan terhadap PSI ini kan ada dua perspektif ya. Pertama dari perspektif apa nilai-nilai katakanlah begitu. Oh harus berproses dulu. Oh apa namanya ini bukan karena dia tapi karena bapaknya begitu. Yang kedua karena sebetulnya menurut saya ada pihak-pihak yang terancam ya dengan kehadiran Kaisang di PSI. Karena PSI ini berpotensi menjadi partai besar. Kalau pelajaran dari Partai Demokrat tahun 2004 itu 8%. Kalau belajar dari pengalaman Partai Demokrat 2009 ketika SBY lagi populer-populernya seperti kata Bang Zulfan ya di off air apa tadi bisa menang pemilu bahkan gitu. 2009 Demokrat partai terbesar suaranya di Indonesia. Nah, kalau saya tuh begini melihatnya. Pertama, saya berangkat dari PSI-nya. PSI ini adalah dia generasi baru politik Indonesia. Orang-orang yang satu muda, yang kedua tidak punya pengalaman politik, ingin punya cita-cita politik, punya keinginan terlibat dalam wilayah politik, pemerintahan, lalu bergabung dalam organisasi yang namanya PSI. Nah, memang ternyata teman-teman ini berhadapan dengan realita politik yang tidak mudah ya, hutan rimba dengan tantangannya topan badai, buaya kadal, cicak segala macam dan seterusnya. Bukan lagi kampret sama cebong lagi, ya. Segala jenis ya. Kebun binatang keluar semua. Betul. Jadi sebetulnya cita-cita yang sangat menarik ini memang membutuhkan suatu dukungan, suatu batu loncatan atau suatu dorongan katakanlah begitu. Nah, Kaisang sebagai generasi yang sama dengan PSI kurang lebih, dia melihat, wah saya punya panggilan juga nih. Saya perlu medium, saya perlu institusi. Jadi ini sebetulnya kan ketemu nih antara organisasi dengan individu, ya, organisasi yang sudah punya organisasi, sudah punya mekanisme, punya cita-cita dengan individu yang berpotensi kalau ini sinergi, maka kemudian ini akan besar, sama-sama besar, sehingga nanti anak muda punya peran lah dalam pemerintahan di Indonesia. Nah, Kaisang sendiri ya mungkin juga dapat ilhamnya juga relatif baru karena saya lihat dia mengutip beberapa kali kehadiran Move Forward Party di Thailand ya. Kalau kita lihat juga prosesnya kan awalnya kan Kaisang ini seperti mau maju calon kepala daerah ya di Depok begitu. Tetapi dengan kemenangan Move Forward itu barangkali, kenapa tidak kita langsung bisa besar gitu. Nah, variabel berikutnya adalah soal jiwa zaman, Zeitgeist ya. Di mana sekarang ini menurut saya memang kita hidup dalam sebuah dunia yang berbeda sama sekali dengan 10, 20 tahun yang lalu lah gitu. Kita sekarang berada di dalam dunia digital yang mengubah banyak hal dengan fundamental. Logika-logika berpikir lama, bisnis, ekonomi, masyarakat dan yang lain itu udah nggak berlaku lagi. Kita lihat perubahan dari perusahaan-perusahaan terbesar itu kan urutannya dulu minyak semua misalnya. Sekarang kok perusahaan-perusahaan digital semua begitu. Jadi hal-hal yang dulu nggak mungkin
Sekarang jadi mungkin perusahaan terbesar, taksi terbesar di dunia nggak punya taksi. Perusahaan hotel terbesar di dunia nggak punya hotel, nggak punya bangunan. Gitu. Jadi kita hidup di new economy, new society begitu. Dan logika-logika yang lama itu kalau dipakai terus ya, saya khawatir PS ini kalau dipakai logika lama-lama dia jadi partai tua gitu. Ya kalau bicara usia, sebetulnya tahun 98-99 itu kita punya partai anak muda loh, namanya PSI. Namanya PKS. Namanya PKS. Tidak menyebut kami partai anak muda, tapi isinya anak muda semua pada waktu itu. Kira-kira kayak PSI sekarang ini. Gitu. Tetapi kan pada hari ini kita mengatakan PKS itu kan ya kurang lebih sama dengan partai lain-lainnya, dan sekarang PKS itu jadi partai tua. Karena dipimpin orang tua-tua semua. Kita ketemu dengan orang-orang yang dulu usianya 25, saya juga usianya 25, sekarang usianya udah 50 gitu loh. Jadi udah partai tua gitu. Jadi memang kalau nggak ada cara khusus atau cara yang tidak linear, maka kemudian anak muda ini tidak akan dapat kesempatan untuk menjadi partai anak muda gitu. Nah, saya agak mengutip secara khusus ini karena saya baca viral di grup-grupnya. Denny Siregar, dia menyerang Pak Jokowi, dinasti politik, dia bilang begitu. Tapi contoh-contoh yang dipakai menurut saya sebetulnya banyak bisa kita kritik. Pertama misalnya dia membuka... Nanti dulu, Denny Siregar sekarang nyerang Pak Jokowi? Iya. Iya, menyerang Pak Jokowi. Dulu kan pembela Pak Jokowi kan? Betul. Dia mengatakan dukungan makin melemah. Dia bilang begitu. Jadi dia bilang, dia membuka ceritanya dengan cerita tentang Pak Harto, lalu anaknya terlibat dalam judi, lalu dibereskan oleh LB Murdani, begitu. Anaknya Pak Harto. Anaknya Pak Harto, tidak menyebut siapa, gitu. Terlibat judi di luar negeri, utang judi dibereskan oleh LB Murdani. Dan kemudian LB Murdani mengingatkan tentang anak-anaknya Pak Harto, gitu. Dan Pak Harto diam aja, dan semenjak itu hubungan Pak Harto dengan Beni itu menjadi putus, katakanlah begitu. Bukannya Pak Harto yang minta Beni ke sana? Saya nggak tahu detailnya, Bang. Ini saya kan menceritakan ulang apa yang ada di ceritanya Denny Siregar. Poin saya adalah begini, loh, nggak dong. Ini insinuatif kan? Ini kan nggak paralel dengan cerita yang terjadi pada anaknya Pak Jokowi kan? Iya. Masa judi dengan ini? Masa anaknya Pak Harto judi di luar negeri, ngemplang utang judi gitu disamakan dengan misalnya Gibran jadi wali kota, Bobi jadi wali kota. Kaesang jadi ketua PSI, nggak paralel menurut saya gitu loh. Jadi ini kejauhan barang ini, dia salah membandingkan. Nah yang kedua dia mengatakan, akhirnya Pak Harto menyesal 10 tahun kemudian ketika dia jatuh. Ya, karena tidak mendengarkan LB Murdani. Soeharto jatuh gara-gara politik dinasti. Enggak dong. Nggak ada hubungannya. Ya, jatuhnya Pak Harto itu karena krisis ekonomi. Siapapun pada waktu itu nggak punya anak yang jadi pengusaha sekalipun ya akan jatuh gitu loh. Memang ya kemarahan itu menjadi lebih besar karena variabel-variabel Pak Harto ya. Yang elemen-elemennya ada beberapa, misalnya otoriter ya, terus kemudian anak-anaknya dan seterusnya. Tetapi kondisi sekarang ini kita nggak ngalamin krisis ekonomi, bahkan ekonomi kita salah satu yang kinerjanya terbaik di dunia begitu. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sekarang sangat tinggi, bahkan paling tinggi 80%. Lagi-lagi Denny menurut saya itu miss di sini. Membandingkan Pak Harto diproyeksikan kepada Pak Jokowi, ya kira-kira dia bilang nanti kalau betul-betul Gibran jadi calon wakil presiden, kalau saya nggak salah ingat nih ya, karena baru ngeliat sekali gitu ya, ini nanti akan bisa terjadi sesuatu yang kira-kira begitu. Menurut saya enggak. Karena apa? Karena kondisi sosial ekonominya sangat berbeda. Gitu. Nah, yang ketiga sebetulnya ya balik lagi kalau menurut saya ya. Mau politik dinasti mau bukan politik dinasti, sebetulnya kita sama-sama menemukan orang-orang yang berhasil dan gagal. Dalam dinasti politik ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi bukan dinasti politik juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi nggak dijamin bahwa ini dinasti politik, ini anaknya pejabat misalnya, lalu kemudian pasti gagal. Nggak juga. Jadi Justru begini, saya mau mengatakan, kita itu punya anak, ini saya nggak tahu Mas Denny punya anak apa enggak nih. Kita tuh nggak bisa maksakan maunya kita pada anak kita. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Gitu. Ya, saya ngambil contoh anak saya sendiri. Saya mau dia aktif juga di organisasi kemahasiswaan. Kayak saya di UI dulu, dia kuliah di UI juga. Di kelompok studi saya ketuanya. Saya pengen dong dia masuk ke sana.
Bahkan jadi ketua seperti bapaknya kan, kenapa begitu? Masuk nggak? Nggak masuk. Atau kalau dia nggak masuk kelompok studi, dia ikut HMI kek gitu kira-kira. PMI kek. Kayak ibunya dulu. Enggak, dua-duanya. Milih Nggak bisa jalannya dipaksakan. sendiri Ya saya nggak happy dia nggak aktif Iya, organisasi, karena menurut saya itu penting. Tapi saya nggak bisa paksakan. Gitu. Lalu saya misalnya mau dia jadi peneliti kayak saya, bidang politik, ya nggak bisa juga. Belum tentu dia senang dengan politik. Kalaupun dia senang dengan politik, belum tentu dia mau jadi peneliti gitu. Nggak bisa kita paksakan. Seperti misalnya Pak Prabowo gitu, dia punya partai. Kurang apa kalau dia mau Mas Didit misalnya jadi pengurus partai juga. Tapi kan Diditnya nggak mau, nggak bisa dipaksakan. Nah, dan di situ misalnya teman saya Islah Bahrawi itu, kenapa nggak dipajang aja anaknya? Lo anaknya nggak mau politik bagaimana? Kan gitu, nggak bisa juga gitu loh. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi anaknya kemudian punya minat politik, lalu aktif di politik, ya itu adalah kemauannya dia. Pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Gitu. Jadi menurut saya kita mulai saja dari hal yang sederhana, soal seorang anak itu punya keinginan dan kemauan gitu loh. Ya kalaupun misalnya, saya selalu berkata begini saya kan pindah-pindah Bang. Dari kota kecil, kota sedang, kota Jakarta. Dulu saya terus terang, wah enak ya dia, bapaknya wakil presiden, dia bapaknya omnya dosen di UI segala macam begitu. Ya memang kalau dia punya privilege itu ya itu rezekinya dia gitu. Tidak membuat saya sebagai seorang anak bukan siapa-siapa kemudian menyerah. Dan justru menjadi inspirasi buat saya. Saya harus menemukan jalan saya sendiri begitu. Dan saya justru berteman dengan dia untuk belajar hal-hal yang saya tidak ketahui dan tidak saya pahami. Begitu Bang. Jadi menurut saya sih cara pandang kita terhadap Pak Jokowi dengan anak-anaknya yang aktif ini harus lebih proporsional. Saya pribadi ini terakhir, saya pribadi sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur ada anak-anak Pak Jokowi yang aktif di politik gitu. Supaya apa? Bisa meneruskan cita-cita dan program-program Pak Jokowi yang sudah sangat baik ini gitu. Kalau anak-anaknya nggak aktif di politik, barangkali yang punya komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ya kurang gitu loh, atau bahkan tidak ada, sehingga hal-hal yang baik ini tidak akan diteruskan. Saya orang yang percaya bahwa apa yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi sangat bagus dan program yang beliau rumuskan itu sudah sangat tepat begitu. Jadi menurut saya sih, kalau saya justru bersyukur ada seperti Gibran dan Kaesang yang terjun ke politik. Kalau kita lihat ya, Soeharto pasti kepingin betul anaknya mimpin Golkar, ya anaknya menjadi menteri. Tetapi kan pada saat dia masih menjadi presiden 10 tahun, anaknya kan belum apa-apa. Artinya memang kemampuannya kan masih, dagang juga belum. Kan baru dagang tahun 80-an. Ya, berarti 15 tahun setelah menjadi presiden. Itu pun masih belajar kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, kalau kita bandingkan dengan Soeharto, memang pada masa itu anak-anaknya itu memang tidak terlibat dalam dunia politik. Baru kemudian kan Tutut masuk menjadi Mensos. Pengurus Golkar dulu. Dulu. Terakhir baru menjadi Mensos, ya kan. Nah, kemudian Titi masuk juga menjadi pengurus Golkar misalnya. Nah, jadi itu kan belakangan, gitu loh. Nah, orang bilang kenapa nggak dari dulu? Ya memang kemampuannya di situ. Beda anak-anak sekarang dengan yang dulu kan. Anak-anak sekarang kan lebih cerdas. Umur 3 tahun sekarang udah main laptop. Betul. Dulu kena laptop aja apa barang ini dia pikir ya kan. Nah, jadi harus dibedakan. Gitu. Kalau kenapa bandingan Soeharto dengan Jokowi saya kira kurang tepat lah ya. Nah, saya ingin masuk sedikit ini ya ini ilustrasi saja ya. Sebenarnya kan kita pada masa Soeharto itu kan under control of Amerika. Kan itu jelas. Termasuk kita, Marcos, kemudian Shah Iran, dan banyak sekali negara-negara di Amerika Latin misalnya, di Afrika, Singapura. Ya kan? Itu kan under control semua. Nah, Amerika melihat pada masa itu, ini Soeharto sudah selesai nih. Sebagai sutradara, ini aktornya udah selesai, nggak boleh dilanjutkan. Amerika sutradaranya. Udah sampai sini aja, lu nggak boleh lagi. Karena Amerika ini kan selalu khawatir. Kalau misalnya suatu pemerintahan itu yang di bawah kontrol dia, kemudian itu mereka
turun dengan damai, melewati proses pemilu misalnya, maka yang menang kan bisa kelompok lain, yang betul-betul sama sekali berbeda dengan keinginan Amerika. Gitu. Oleh karena itu, sebenarnya yang minta Soeharto itu masih bertahan loh. Soeharto masih bertahan, tidak mau mundur jadi presiden. Setelah Madeleine Albright, Menlu Amerika, telepon langsung ke Soeharto di depan Habibie. Habibie ada di situ, minta Soeharto letakkan jabatan. Disitulah baru Soeharto nyerah. Sama saja. Misalnya kita lihat kasus Saddam Hussein misalnya. Amerika ini paham betul, dia biarin tuh Saddam Hussein. Tetapi pada saat Saddam Hussein ini sudah sampai pada decline, dia bilang bahaya. Bahaya ini. Kalau dia decline, terus itu normal, maka yang berkuasa di sana full power itu adalah kelompok Syiah. Makanya Amerika masuk dulu. Ya kan? Atau istilah kita abortus lah. Lo sebelum meledak, gua sikat dulu. Nah, akhirnya sekarang kan di sana itu terjadi keseimbangan kan, walaupun mayoritas Syiah misalnya, tapi dalam pemerintahan itu dibagikan, ada Kurdi presidennya, Syiah, Perdana Menteri, ketua parlemennya Sunni, kan diatur-atur seperti itu. Nah, jadi terlalu simpel ya. Kalau Denny Siregar mengambil contoh judi itu, Soeharto jatuh, terus dikaitkan dengan judi, nggak ada hubungannya sama sekali. Menurut saya perbandingan yang sangat jauh, bumi dan langit itu. Anak Pak Harto judi, meninggalkan utang judi harus dibereskan oleh Jenderal Murdani. Lah yang ini sukses di kota Solo gitu loh, berhasil. Ya, nambahin tadi. Satu sukses di Medan juga kan? Iya. Gitu. Jadi ya ini saya mau nambahin tentang tadi ya Bang ya. Kalau dinasti itu kan sebetulnya konsep ketika ada satu klan atau family gitu menguasai satu organisasi. Dan biasanya organisasinya tertutup di mana kekuasaan itu diwariskan oleh bapak atau ibu kepada anak atau keluarga. Ini dinasti ini kan monarki. Betul, monarki. Nah, ini kan kita sistem politik kita sistem yang demokratis. Gibran itu mendapatkan atau terpilih sebagai wali kota Solo melalui proses yang demokratis, bukan diberikan, bukan selection tapi election. Kaisang juga memilih jalannya sendiri. Kalau misalnya dibilang instan atau mencari cara yang cepat juga saya rasa tidak tepat, karena memilih PSI, satu partai yang suaranya masih 1,89 itu butuh keberanian menurut saya bagi seorang anak presiden, benar nggak? Waktu tinggal 5 bulan memilih satu partai yang non parlemen yang suaranya 1,89%. Itu kan artinya kalau saya justru melihatnya ada keberanian, ada keinginan untuk berjuang dari bawah. Dan itu harus diapresiasi kalau ada anak muda memilih jalan yang susah tadi, yang menurut Kaisang tadi itu waktu pidato dia bilang ini jalan ninja saya. Betul, ini jalan yang nggak pernah mudah. 5 bulan jalan ninja itu susah banget ya. Susah. Bagaimana membawa satu partai yang 1,89% ini untuk lolos ke parlemen dalam waktu 5 bulan. Jadi kita nggak bisa bilang ini jalan yang instan, jalan yang mudah, tapi ini harus dilihat sebagai satu keputusan anak muda yang memilih jalannya sendiri. Kan dia pamit waktu pidato pengangkatan sebagai ketua umum, dia bilang, "Bapak, saya mohon izinkan saya memilih jalan saya sendiri." Dan dia memilih jalannya sendiri, yang tidak mudah pastinya. Iya. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara lagi balik kepada politik dinasti, ya. Ini kan dinasti itu tidak ada demokratis kan, seperti dikatakan tadi. Ini kan sangat demokratis. Ya. Karena apa yang salah gitu kan. Nah, jadi semoga PSI ini tidak merasa dihakimi ya. Dan nggak Pak, santai aja kita Bang. Tidak juga merasa terpojok gitu kan, karena sebenarnya kita harus betul-betul membuka mata banyak pihak untuk memahami sesungguhnya yang terjadi secara fair itu apa, ya kan? Nah ini kan terus terang aja kalau saya lihat mengapa bisa berbalik seperti siapa namanya? Denny Siregar misalnya dan beberapa kawan, bahkan ada yang keluar dari PSI kan, langsung membangun image dalam pikirannya. Setelah Prabowo datang ke PSI, ini langsung dia stemnya adalah PSI ini pendukung Prabowo gitu kan.
Nah, padahal kan kalau kita lihat dalam perjalanan kan ini kan belum tentu ya. Saya nggak tahu ya, gimana Bung Andi? Ya, sampai saat ini kita clear kok, kita belum menentukan pilihan ya. Jadi semua opsi itu masih terbuka gitu. Tapi memang sejauh ini ya harus diakui yang paling memperlihatkan satu sikap yang terbuka, friendly ya Pak Prabowo di antara para seluruh capres. Tapi seperti yang Mas Kaisang bilang, saat ini kita fokus untuk meloloskan PSI ke 2024. Ada bagian di mana Mas Kaisang itu juga mengatakan bahwa di dalam politik itu kita nggak bisa hanya bicara soal hulu, tapi hilir. Karena dia mencontohkan apa yang diinginkan oleh seorang presiden kadang-kadang berbeda dengan parlemen atau bahkan partai koalisi pendukung di parlemen. Presiden mau A, parlemen inginnya B. Nah, jadi kalau kita ingin memastikan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi yang kata Kodari tadi adalah sesuatu yang sudah bagus, maka kita harus jaga juga di hilirnya, di parlemennya. Dan itulah fungsi kenapa ada satu misi untuk meloloskan PSI ke parlemen di 2024. Untuk memastikan bahwa apa yang menjadi visi Pak Jokowi itu dilanjutkan. Karena bagaimanapun desain politik kita itu segala keputusan strategis itu harus mendapatkan persetujuan parlemen. Bahkan duta besar pun harus mendapatkan persetujuan parlemen. Jadi ini adalah salah satu institusi yang paling strategis yang harus direbut, diperkuat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang baik tadi. Memastikan apa yang dicita-citakan Pak Jokowi tadi akan dijaga oleh PSI di parlemen di 2024. Ya, artinya ini cerita panjang ya. Panjang ya. Kalau kita bicara tadi kan berkaitan dengan kepentingan kontinuitas program Pak Jokowi melalui parlemen karena suka digunting-gunting di parlemen misalnya. Nah, ini kan satu hal yang tidak mudah ya. Saya kira ini satu hal yang juga sulit karena di parlemen itu terus terang saja itu betul. Rimba belantara. Bahwa sesama koalisi, saya misalnya koalisi Jokowi Nasdem, ya kan. Tapi saya bisa memutuskan sesuatu bersama dengan partai yang PKS atau Gerindra yang oposisi. Sementara saya bertentangan dengan partai yang sesama koalisi, itu bisa terjadi. Nah, ini memang perlu ada memang partai yang loyalnya tuh 100% gitu ya. Nah, mungkin ini yang dilihat. Kita memang perlu ada partai yang namanya partai presiden. Presiden itu harus punya partai. Dulu kan Megawati ketika dia punya partai kan hebat. SBY punya partai. Ini Pak Jokowi kan nggak punya partai. Nah, mungkin saja ya Kaisang berpikir, katakanlah tidak ada endorse dari bapaknya, tapi dia diskusi barangkali. Wah, dengan pengalaman ini ya memang harus ada partai. Ya apa yang paling mungkin? Satu yaitu PSI yang dilihat, yang sangat mungkin yang terbuka kesempatan untuk Kaisang menjadi ketua umum di situ, ya kan? Nah, jadi kalau itu yang terjadi, orang mau bilang apa? Satu, kedua, ini mungkin Bung Hodori bisa, Mr. Q bisa jawab nih. Mungkin juga Kaisang ini tertarik masuk PSI selain tadi ya anak muda segala macam. Dia kasihan juga lihat PS ini kok terzalimi gitu. Kalau itu yang bisa jawab Andi, Bang. Gitu ya. Ya, merasa disakiti atau tidak itu kan yang yang merasakan gitu yang menjalani. Tapi begini, saya ngeliat Pak Jokowi ini saya udah pernah sampaikan beberapa kali, tapi memang harus terus disampaikan. Pak Jokowi itu visinya itu beyond 2024. Ya, beliau ini melihat Indonesia 2045 menjadi negara maju itu ditentukan oleh Pak Jokowi pada hari ini ya, mengelola dan mengatur ritme politik ke depan gitu. Kalau sampai ya hulu dan hilirnya ini nggak dikawal, maka barang ini bisa meleset jauh kemana-mana gitu. Dan cita-cita Indonesia negara maju itu akan gagal gitu loh. Jadi ya semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah upaya untuk memastikan agar 2045 ini bisa dilaksanakan. Nah, realitanya kebijakan publik, rencana pembangunan itu semuanya memerlukan tangan legislatif, tangan eksekutif, begitu, Bang. Nah, tangan legislatif dan tangan eksekutif ini menurut saya yang ya dirancang oleh Pak Jokowi pada hari ini agar bisa merealisasikan apa yang akan terlaksana pada tahun 2045. Saya kira beliau belajarlah dari pengalaman-pengalaman negara lain, negara-negara besar, negara-negara tetangga, begitu. Ya, contoh Singapura misalnya. Singapura, Lee Kuan Yew pemimpin hebat, visinya sangat jelas tentang bagaimana ya Singapura maju. Itu nggak bisa dibantah tuh. Seluruh kepala negara tuh datang kepada Lee Kuan Yew. Bahkan
Cina itu bisa besar itu karena belajar sama Lee Kuan Yew. Betul. Ya, jadi Deng Xiaoping itu gurunya adalah Lee Kuan Yew. Langsung datang ke sana lalu kemudian diajak ke China. Tahun 80. Betul, betul. Jadi Lee Kuan Yew pun menjaga kontinuitas itu gitu. Dia siapkan Bijili ya. Nah, memang menuju Bijili ini ada transisi namanya Gok Chok Tong. Gitu. Tetapi kita lihat kan sekarang bagaimana Bijili, bagaimana Singapura mampu mempertahankan Kontinuitas ya. kehebatannya, kemajuannya gitu. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di kawasannya gitu loh. Kenapa? Ya karena memang cita-cita itu betul-betul dipahami, cita-cita itu betul-betul dijaga, dilaksanakan secara konsisten. Jadi ya menurut saya memang ya kita semua kan selama ini kan nggak membantah bahwa bahwa kemajuan itu nggak mungkin instan, nggak mungkin 5 tahun, 10 tahun. Indonesia terlalu besar untuk bisa dibangun dalam waktu 5-10 tahun. Semuanya ngomong, paling nggak 25 tahun. Gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita seperti denial terhadap sebuah rute, bagaimana 25 tahun ini bisa dijaga gitu Bang. Kayak kemudian, ya pokoknya Presiden dah 5 kali 2 tahun, 5 kali 2 sudah selesai gitu. Lah di mana konsepmu tentang jangka panjang tadi? GBHN, kalau saya nggak percaya GBHN bisa. GBHN pasti umum. Yang kedua, setiap pemimpin yang terpilih pasti punya pikirannya sendiri. Kalau nanti pikiran pemimpin itu, presiden itu berbeda dengan GBHN, mau diapain? Mau di-impeach? Kan repot. Nggak di-impeach, melanggar hukum. Jadi konsep GBHN, PPHN menurut saya sebetulnya tidak cukup aplikabel dalam kita berbicara mengenai kontinuitas pembangunan 25 ya makanya tahun. kepada masa Orde Baru di samping GBHN kan dibuat namanya Repelita kan. Rencana pembangunan 5 tahun. Betul, gitu. betul. Belum tentu juga semua Repelita itu sejalan dengan GBHN. Problem Orde Baru adalah waktu itu presiden dipilih oleh MPR gitu. Jadi masyarakat tuh nggak bisa ngomong. Tapi dengan mekanisme sekarang pemilihan langsung, maka rakyat tuh bisa ngomong. Kalau dia nggak setuju, dia nggak puas dengan presiden petahana, jangankan 2 periode, jangankan 3 periode, jangankan 5 periode, ya periode 1 periode pun sudah selesai dia gitu loh. Jadi kan begini, Bung, Mr. Q. Kalau kita lihat tadi kan sinkronisasi antara pemerintah dengan DPR ya, supaya ya tidak seharus sinkron betul sih. Pasti ada koreksi kritik tuh harus ada. Tetapi dalam hal yang strategik itu harus sinkron, harus sama-sama bisa berjalan bersama ya. Nah, oleh karena itu kan Pak Jokowi harus jelas ini mau dukung siapa untuk jadi calon presiden. Yang bisa sinkron terus, bisa melanjutkan ini. Kalau enggak kan jadi kacau. Enggak bisa belok kan. Betul. Misalnya Lee Kuan Yew mengangkat Go Chok Tong, dia tahu bahwa Go Chok Tong ini walaupun itu adalah sasaran target antara antara Lee Kuan Yew dengan Bijili misalnya. Tapi kan Go Chok Tong itu nggak boleh lari dari konsep ini kan gitu. Nah oleh karena itu di sini Pak Jokowi mungkin Mr. Q ini punya pandangan nih. Kira-kira Pak Jokowi cocoknya ke siapa nih? Ya pada hari ini kan kandidat yang menyuarakan keberlanjutan kan ada 2. Pertama Pak Prabowo, yang kedua Pak Ganjar. Ya. Nah beliau ini pasti sedang menimbang-nimbang antara 2 ini mana yang paling bisa dipegang komitmennya. Ya mungkin kalau bisa dijadiin 1. Tetapi kan realita pada hari ini kan ya terutama waktu Bu Mega kemarin terakhir di Rakernas mengatakan nggak bisa 1 gitu. Ya saya melongo kok ada yang ngomong 1 gitu kan. Nggak bisa, berarti ini harus dianggap barengan. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi akan memihak salah satu, mendukung salah satu, atau kemudian tetap dua-duanya diberikan kesempatan bertarung? Saya nggak bisa menyimpulkan ya. Kita ini begini, kita ini tahu tentang pemikiran atau langkah Pak Jokowi ini ya paling cuma 20%, 30% gitu. Yang tahu 100% itu cuma dia sendiri. Gitu. Itu yang saya sebut sebagai catur simultan itu ya dengan para ketua-ketua partai itu. Jadi kita nggak tahu persis seperti apa dan nggak berani ngomong juga karena kita harus tunggu pada hari H gitu ya. Tetapi kalau lihat peristiwa-peristiwa politik yang sudah terjadi belakangan, kok kelihatannya Pak Jokowi itu lebih nyaman dengan Pak Prabowo. Gitu. Pertama misalnya begini, waktu Piala Dunia U20 ya kan batal ya antara lain karena Mas Ganjar ya nggak mau menerima Israel gitu ya. Lalu kemudian nggak mau menerima Israel itu karena instruksi dari partai misalnya begitu. Pak Prabowo kita nggak mendengarkan adanya penolakan.
Kemudian dalam proses penetapan sebagai calon presiden, Mas Ganjar, kita lihat Pak Jokowi seperti tergopoh-gopoh. Udah pulang ke Solo, tiba-tiba balik lagi ke Jakarta. Yang artinya keterlibatan Pak Jokowi di sana minim. Begitu. Tidak ada pembicaraan sebelumnya ya? Ya, singkatnya begini. Menurut saya, yang kelihatan istilahnya, pertama langsung ya, komunikasi dengan Pak Jokowi. Tidak ada orang yang lain begitu dalam menyampaikan pesan dan komunikasi, itu adalah Prabowo. Yang kedua, memang yang kelihatannya sinkron selalu dalam berbagai aspek ya, itu adalah Pak Prabowo begitu. Dan menurut saya ya Pak Jokowi itu ingat dengan Pak Prabowo itu antara lain yang paling penting adalah ketika masa Covid gitu. Di mana Pak Prabowo bergabung, lalu kemudian di situ mendukung Pak Jokowi untuk ya menavigasi Indonesia, pemerintahan, masyarakat di tengah pandemi, dan itu menurut saya sangat penting, sangat besar kontribusinya bagi suksesnya Indonesia. Kalau 2019 itu baru dilantik ya? Maksud saya kan COVID kan 2020 ya, COVID 2020. Bayangkan kalau Pak Prabowo waktu itu oposisi terhadap Pak Jokowi. Nah, saya tidak bisa, saya yakin akan kacau. Misalnya dia oposisi, dia menolak PSBB, dia menolak vaksin. Tidak mungkin Indonesia mengalami recovery secepat yang sudah kita alami kemarin. Gitu. Jadi ada pengalaman di masa lalu, ada peristiwa-peristiwa di masa kini yang menurut saya kalau melihat situasi dan kondisinya Pak Jokowi kelihatannya lebih yakin kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi gimana kalau soal ini? Kan PSI ini kan juga agak berat ya. Sekarang kan walaupun belum memutuskan siapa yang didukung, tapi stemnya kan ke Prabowo gitu. Kalau dari hasil rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Wilayah DPW setingkat provinsi ya di PSI 38 itu, salah satu faktor yang akan menentukan itu adalah siapa calon wakil presidennya. Tadi Mas Kodari sudah bilang bahwa 2024 itu adalah pertarungan cawapres yang akan menentukan. Dan betul, dalam pandangan PSI memang ini akan jadi faktor yang akan menentukan. Karena kalau misalnya tidak ada satu figur yang mewakili satu generasi yang bisa memberi harapan, satu generasi yang mewakili populasi terbesar pemilih Indonesia di 2024, maka jangan-jangan akan banyak anak muda yang golput di 2024. Tapi kalau misalnya ada satu wakil atau calon wakil presiden yang bisa mewakili generasi muda tadi, yang bisa memberi harapan, bisa membuat kita punya api di dada seperti yang kita rasakan di 2014 dan 2019 ketika Pak Jokowi maju, itu kita tanpa ragu akan mendukung kandidat tersebut. Jadi siapa calon yang anak muda ini? Pasti Mas Gibran yang paling tepat. Oke. Jadi PSI minta Mas Gibran ya? Ya. Walaupun masih menunggu keputusan MK. Betul, Mahkamah Konstitusi. Tapi PSI kan ikut mengajukan permohonan. Ya, kita pemohon dalam jadi manifestasi dari keinginan itu adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Wah, ini bahaya juga ya. Kenapa bahaya, Bang? Hah? Kenapa bahaya? PSI bisa nomor 1 kalau kita. Ampun Bang, kita yang penting lolos dulu Bang, lolos dulu. Ya. Tapi saya ingin memberi penekanan dengan apa yang disampaikan Mas Kodari tadi, betul sekali tentang kontinuitas. Ini yang orang luput dari melihat apa perkembangan politik terakhir dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI dan lain sebagainya. Ini harus dilihat sebagai satu upaya untuk memastikan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan di 2024. Hulu ke hilirnya tadi Bang. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi itu selalu menyampaikan keresahan yang sama, konsisten. Kita cuma punya waktu 13 tahun untuk memastikan kita akan mandek atau bahkan mundur atau kita akan melangkah maju. Nah, kalau misalnya itu tidak ada satu upaya untuk menyiapkan langkah politik ke arah sana, maka yang akan terjadi adalah apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ini akan sia-sia dan itu adalah satu kerugian besar buat Indonesia. Nah, jadi konteks politik ini yang kadang-kadang luput dilihat orang hanya melihat luarnya, yang itu juga keliru soal dinasti politik dan lain sebagainya, soal instan dan lain sebagainya. Tapi ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa visi Pak Jokowi itu akan dilanjutkan melalui parlemen di 2024 melalui PSI. Karena bagaimanapun PSI ini pasti dilihat sebagai partai yang punya ideologi yang paling Jokowi. Ada Jokowisme, kita menyampaikan apa yang disebut Jokowisme. Kemudian ideologinya sama. Kalau kita lihat background orang-orang yang ada di PSI, semuanya rata-rata termasuk saya Bang, nggak akan pernah berani masuk politik kalau tidak ada contoh seperti Pak Jokowi.
Kita kan ngelihat contohnya berani masuk politik itu begitu kita lihat ada sosok kayak Pak Jokowi, orang bisa tetap masuk di politik sambil menjaga integritas dan kemudian memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, ini jadi betul-betul klop. Jadi ini mungkin yang dilihat atau dinilai sebagai partai yang paling pas untuk melanjutkan Jokowisme saya setuju, tadi. Bang. Sebentar, Bang, ya. Ini yang harus di-highlight sebetulnya. Jadi bagaimana melihat politik 2024 ini, saya sering bilang, lihatlah Pak Jokowi dan cita-citanya tentang Indonesia 2024. Tentang formula dan rute menuju negara Indonesia maju itu. 2045 itu. 2045 itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kita menganalisa dan membaca semua pergerakan politik yang terjadi pada hari ini. Ya, oke. Jadi kan kalau saya lihat dari penjelasan tadi dari Andi, bahwa ini kan arahnya ya, arah Pak Jokowi itu kan ke Prabowo. Karena jelas dong ada Gibran di situ. Ini harapannya PSI kan gitu. Nggak mungkin Gibran itu menjadi wakilnya Ganjar karena jelas ini sama-sama PDIP. Secara politik bisa tapi kecil. Kecil kemungkinannya walaupun sudah disebut oleh Puan ya. Iya, iya. Yang jelas Bu Mega kan selalu pakemnya nasionalis, Islam, santri tradisional gitu. Ya. Itu dia. Nah, jadi kan gitu. Nah, lalu seandainya ini kan ini timbul pertanyaan. Sampai pada akhir penetapan capres ini, Pak Jokowi tetap tidak menyatakan bahwa arah dukungannya ke Prabowo. Ini PSI seperti apa? Ya katakanlah kayak tadi kan netral kan? Nah, PSI tetap ke Prabowo ya. Lihat siapa wakilnya sekali lagi, Bang. Itu menjadi salah satu indikator ya. Dan kalau wakilnya Erik misalnya? Kita belum memikirkan opsi ke sana ya. Belum memikirkan opsi ke sana ya. Pada hari ini Gibran. Opsinya yang muncul, yang kuat kalau di kalangan PSI bahwa imajinasi tentang wakil itu ya ada pada sosok Gibran gitu loh. Sekali kalau nggak Gibran, Kopdarnas lagi. Lalu Mr. Q ini optimis akan ada keputusan MK nih. Oh pasti segera diputus ya. Cuman keputusan apa dan bagaimana menurut saya kita jangan ngomong ya. Betul. Karena kan seolah-olah nanti memfait accompli atau kemudian intervensi. Ya. Karena jadi sekarang ini keputusan pasti ada ya. Karena kan sekarang ini kan dikembangkan juga wacana bahwa kalau misalnya dikabulkan tuh intervensi gitu. Kalau nggak dikabulkan nggak intervensi. Jadi intervensi atau enggak tergantung hasil gitu loh. Itu kan ternyata terbukti salah kan. Yang mana? Satu contoh. Misalnya Demokrat menuduh bahwa ada tangan istana untuk Muldoko mau take over Demokrat, kan gitu. Oh, yang kalau MK Bang ya, kalau MK yang terbukti salah itu adalah soal bahwa nanti sistem pemilu 2024 akan dikembalikan tertutup. Nyatanya tetap terbuka. Gitu. Itu salah ya, itu salah. Padahal PDIP maunya tertutup. Tertutup. Iya kan gitu. Makanya saya bilang jangan mendahului, lebih baik kita nggak usah komen, tunggu saja keluar ya dan kita bahas setelah itu. Gitu. Ya MK pasti berpikir logik aja ya. Berpikir logik artinya faktor usia tuh orang kan sekarang ini 30 tahun itu karena udah dahsyat cara berpikirnya dibandingkan dengan yang dulu kan. Loh kalau ada yang nggak setuju bahwa usia berapa 35 itu bisa memimpin, berarti dia tidak percaya kepada fakta sejarah, fakta politik bahwa Bung Karno itu jadi ketum PNI umur 26 dan pidato Indonesia menggugat umur 29. Gitu. Nah, itu kan realita politik itu sejarah gitu. Kok bisa-bisanya sekarang 35 belum mampu, 30 belum mampu. Ya berarti itu kan mengkhianati sejarah, apalagi kemudian kalau kita bicara realita peradaban baru zaman sekarang ini, new economy, new society. Dan banyak sekali kan orang-orang pintar mimpin lembaga-lembaga strategik di luar negeri ya. 30-an saya kira awal. Umur-umur seusia 30-an lah. Jadi itu kalau soal itu saya kira tidak relevan ya. Kalau menurut saya begini Bang, zaman sekarang ini memberikan kesempatan manusia itu untuk melakukan pemadatan ilmu pengetahuan. Ya, dengan akses kepada komputer, akses kepada handphone, dengan dunia digital, you can be whatever you want to be, gitu ya. Semua ilmu itu ada di internet. Pokoknya tinggal kamu mau belajar atau tidak, gitu. Kalau dulu
yang namanya ilmu itu linear sepanjang usia. Makanya tahun 18, tahun 19 semua orang kaya itu pasti usianya tua. Nggak ada orang kaya itu muda tuh nggak ada gitu. Tapi sekarang realitanya orang kaya itu orang muda tuh banyak. Umur 29, umur 30. Ya. Banyak sekali gitu. Ya, anak-anak yang main startup ini kan muda-muda. Iya, Muda semua, betul. Jadi ya menurut saya dengan pemadatan ilmu pengetahuan ini sesungguhnya ya kita menjadi relatif. Anda itu baru jadi cocok jadi presiden, jadi wakil presiden kalau umur 40 itu udah nggak relevan lagi dengan zaman Terserah sekarang. aja. Obama, si Clinton 40, 42 ya. Kemudian muncul abis itu George Bush yang sekian umurnya. Ya, betul. Balik lagi Obama, umur muda lagi, masuk lagi. Pada dasarnya kan gini, kompeten lalu kemudian dipercaya oleh rakyat. Iya. Gitu. Jadi nggak usah lah kita persoalkan umur, dari mana asal usulnya, anak siapa itu nggak penting. Yang penting dia mampu, ya kan? Dan dipercaya rakyat. Dipercaya rakyat, dipilih, ya udah selesai. Ini kan negara demokrasi. Iya. Bukan anak siapa-siapa kalau nggak dipercaya juga nggak bisa. Iya. Kodori kalau dipercaya bisa. Bisa. Masalah bagaimana membangun kepercayaan itu kan. Iya. Cuman karena semangatnya dari sejak di UI itu dia hanya kepingin jadi peneliti. Ya sudah peneliti. Dipercaya sebagai peneliti aja. Tadinya sebagai peneliti saja, habis itu jadi pengusaha. Ya, nah itu penting juga. Lu kemarin katanya nggak mau jadi politisi. Lu ya kan kemarin manusia kan berubah. Emang manusia seumur hidup begitu-begitu terus? Iya kan enggak, cita-cita kan bisa berubah. Saya Bang sampai dengan saya selesai sampai saya jadi peneliti LSI itu, saya keinginan jadi peneliti aja memang. Dan semua saya sekolah itu peneliti. Tapi setelah saya di LSI itu dan kemudian ya mengenal dunia usaha segala macam, cita-cita saya jadi pengusaha. Saya kira kita udah cukup ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk bangsa dan negara kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.